Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia, dan live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita simak Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menyebut himpunan bank milik negara atau Himbara akan menyalurkan dana hingga 550 triliun rupiah untuk mendukung pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Dana tersebut akan disalurkan secara langsung serta melalui kredit usaha rakyat di Koperasi Desa Merah Putih. Program Koperasi Merah Putih yang digagas untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan mendapat dukungan penuh dari berbagai lini pembiayaan negara, di mana sesuai ketentuan Diktum ke-8 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Koperasi Merah Putih akan dibiayai dana desa, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, sumber pembiayaan berikutnya ialah sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Koperasi Desa juga akan memperoleh pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mengatakan, pada tahun ini dana dari Himbara sebanyak 250 triliun rupiah akan disalurkan ke desa-desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, serta 300 triliun rupiah dana Himbara akan disalurkan ke desa-desa melalui kredit usaha rakyat yang juga disalurkan melalui Koperasi Desa. Nah, baru pertama dalam sejarah ini tadi dana dari Himbara dari perbankan itu diambil dulu tahun ini 250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. 250 triliun akan masuk ke desa-desa ini. Ya. Kemudian 300 triliun KUR ya, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa ya. Zulkifli Hasan mengatakan bahwa keberpihakan BUMN akan sangat menentukan kesuksesan program Kopdes Merah Putih, di mana selain dukungan dari bank-bank Himbara, BUMN juga akan menjadi agen penyalur pupuk, gas, sembako, minyak goreng, dan gula melalui Bulog dan ID Food. Selain itu, PT Pos Indonesia juga akan dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas mengenai mencari skema pendanaan ideal Koperasi Desa Merah Putih sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, dan juga Ibu Syarmila Yahya, Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia atau INKOAPI. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Ya. Baik, semoga kita sehat selalu Pak Ajib dan juga Bu Syarmila. Saya ke Pak Ajib terlebih dahulu. Pak Ajib, kalau kita lihat secara umum lah ya, bagaimana Anda sebetulnya memandang program Kopdes Merah Putih ini dalam tentu saja konteks ataupun mungkin narasi yang digaungkan oleh pemerintah terkait dengan spirit membebaskan masyarakat desa, petani dan juga nelayan dari jerat pinjol dan tengkulak. Apakah ini kemudian dapat menjadi sebuah solusi menurut Anda? Begini Mas Wiki, kalau secara prinsip sebenarnya program Koperasi Merah Putih ini bagus. Karena dalam konteks koperasi ini adalah sebuah bentuk usaha yang sangat sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal 33 dan juga bahkan Undang-Undang 45 juga menurunkan undang-undang tersendiri tentang perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Nah, tapi kemudian Mas Wiki, ini menjadi sedikit problem ketika konteks turunan kebijakannya ini, misalnya dalam hal pembiayaannya misalnya. Ini kalau potensi menabrak undang-undang yang lain, ini akan menjadi masalah. Jadi satu hal pertama yang perlu kita apresiasi adalah tentang perkoperasiannya. Koperasi Merah Putih konsepnya bagus. Tentang tinggal bagaimana kemudian dalam konteks pembiayaan itu juga harus sejalan dan senafas dengan prinsip-prinsip perkoperasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Di mana pada prinsipnya Undang-Undang Perkoperasian itu mengatur tentang bagaimana pola dan prinsip perkoperasian, yaitu tentang bagaimana ini bersifat mandiri, terus bersifat sukarela, dan ini bersifat bottom up. Ini bersifat dari keanggotaan. Jadi bahkan berbicara masalah keputusan tertinggi juga ada di rapat anggota misalnya. Nah, prinsip-prinsip ini yang kemudian harus dituangkan dalam konteks aturan teknisnya, sehingga secara prinsip koperasinya bisa jalan,
tapi sekali lagi juga tidak melanggar undang-undang yang lain. Kira-kira demikian, Mas Vicky. Kalau dalam konteks perkoperasiannya, begitu. Ya, ada elemen-elemen sosial yang kemudian juga terkandung dalam operasional koperasi yang ini secara misi begitu diteruskan, dilanjutkan oleh Kopdes Merah Putih ini begitu ya. Tapi kemudian hal lain yang juga menjadi concern bagaimana sebetulnya terkait dengan pendanaan melibatkan Himbara yang memang secara pembacaan calon debiturnya ini kemudian memiliki skema yang cukup rumit begitu ya. Apakah ini akan cocok atau tidak gitu dengan praktek-praktek yang selama ini sudah dilakukan oleh koperasi begitu ya. Baik, saya ke Bu Syarmila. Bu Syarmila tentu saja sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia atau INKOWAPI, sebetulnya dengan adanya Kopdes Merah Putih ini bagaimana nanti sebetulnya teman-teman di INKOWAPI ini akan berinteraksi ataupun koperasi-koperasi yang sudah ada sebelumnya begitu. Bagaimana akan berinteraksi dengan Kopdes Merah Putih nantinya, Bu Syarmila? Oke, makasih Mas. Alhamdulillah pagi ini kita diskusi lanjutan ya. Sebelumnya bulan April lalu saya diundang juga IDX Channel untuk membahas Koperasi Merah Putih, dan alhamdulillah banyak sekali yang melihat apa usulan kita, dan hari ini direalisasiin oleh pemerintah. Jadi sukses banget nih buat IDX Channel. Mudah-mudahan ini yang tahap keduanya, bagaimana pendanaan yang kita khususkan untuk Koperasi Merah Putih ini dan peran-peran daripada induk-induk koperasi bisa berperan aktif dalam kegiatan ini. Alhamdulillah sesuai dengan hasil kita yang lalu, kami sudah melakukan uji coba Mas. Alhamdulillah INKOWAPI diberikan peran untuk melaksanakan di 41 kelurahan untuk uji coba Koperasi Merah Putih, dan langsung saya pimpin. Jadi sumber-sumber pendanaan yang memang hari ini kalau menunggu dana APBN, APBD, dana desa, dan juga dana-dana yang Himbara itu mungkin akan lambat ya dalam pelaksanaannya. Sehingga ada perlu yang kami lakukan sekarang ini adalah menggunakan dana hibah dan juga dana berbasis dana-dana simpanan anggota yang memang inisiasi dari masyarakat yang menjadi anggotanya. Jadi bagus sekali yang disampaikan oleh pemerintah untuk Koperasi Merah Putih ini udah disiapkan anggaran khusus, tetapi kita tetap harus ada dana-dana stimulans yang memang harus hadir dari masyarakat itu sendiri, sehingga kemandirian koperasi dalam pelaksanaannya nanti bisa berkelanjutan dan juga bisa menjadi miliknya anggota secara utuh. Karena kalau ada dropping dana dari pihak-pihak lain itu bukan dana hibah itu ya, jadi dana-dana yang harus dipinjamkan. Dan tadi di awal Bapak udah menyampaikan bahwa ini dana dari Himbara ada 250 triliun, kemudian nanti ada dana KUR juga 300 triliun ya. Ini kan semua erat hubungannya dengan 5C ya, yang memang menjadi standarnya perbankan. Jadi tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengakses program pendanaan ini. Oleh karena itu saya menyarankan adalah yang keempat tadi, dana-dana yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang harus dikuatkan sambil menunggu dana-dana pemerintah turun ke masyarakat. Karena mengingat tanggal 12 Juli harus sudah di-launching untuk pembentukannya. Makasih. Baik, ini juga kemudian kita memanfaatkan sebagai momen untuk melakukan sosialisasi. Artinya dengan keberadaan dari Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi sebuah entitas baru atau nanti akan berkolaborasi dengan koperasi-koperasi yang ada. Lalu bagaimana sebetulnya mereka menyambut keberadaan dari Koperasi Desa Merah Putih ini begitu ya. Nanti mungkin bisa kita singgung sedikit dan juga bisa kita sosialisasikan Bu Syarmila dan pemirsa. Tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami bersama di Market Review. Kita akan tampilkan beberapa data yang kita sudah siapkan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama kedua narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan data mengenai sumber pendanaan Kopdes Merah Putih, diantaranya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kemudian ada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dari dana desa dan juga sumber lain yang sah dan tak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami peroleh datanya dari Inpres nomor 9 tahun 2025. Dan berikutnya adalah data terkait dengan dukungan dana himbara untuk Kopdes Merah Putih, 250 triliun rupiah untuk koperasi desa dan 300 triliun rupiah dana KUR melalui koperasi. Dan berikutnya adalah terkait dengan kegiatan usaha inti koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang atau cold storage, dan juga logistik desa. Ya, masih membahas mengenai mencari skema pendanaan ideal koperasi desa Merah Putih, dan kami masih berbincang bersama Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, dan juga Ibu Syarmila Yahya, Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia atau INKOAPI. Saya ke Pak Ajib. Pak Ajib, terkait dengan beberapa concern lah ya mengenai pendanaan sendiri yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui Kopdes Merah Putih begitu, dengan kemudian melibatkan himbara. Mereka kan punya sebuah mekanisme untuk membaca calon debitornya begitu ya. Artinya nanti begitu dananya sudah masuk ke Kopdes Merah Putih, udah nggak bisa seperti bank membaca calon debitornya dong, yang sangat-sangat detail begitu. Karena kan kalau kita lihat dari petani dan juga nelayan, biasanya mereka dinilai oleh bank sendiri sebagai sektor yang unbankable begitu. Seperti apa Pak Ajib? Begini Mas Vicky, sebelum kita komentari tentang pendanaan, saya sebenarnya sepakat dengan Kak Syarmila tadi tentang bagaimana sebenarnya Koperasi Merah Putih itu bisa mengoptimalkan koperasi existing yang sudah ada di masyarakat. Misalnya koperasi punya Kak Syarmila misalnya, itu justru menjadi lebih bagus karena portofolionya sudah ada dan track recordnya sudah ada. Sekarang kalau coba kita cermati dari model pembiayaan yang ada, apalagi kemudian kemarin Pak Menko Pangan menyampaikan opsinya misalnya dari perbankan. Perbankan pun ada dua, satu konteks bank himbara, dua berbicara masalah kurnya. Kalau berbicara himbara begini Mas Vicky, perbankan itu adalah sebuah industri keuangan yang high regulated. Mereka harus memenuhi konsep 5C misalnya. Mereka harus mendeliver pinjaman itu kepada usaha yang sudah existing. Nggak mungkin sebuah koperasi yang baru terbentuk kemudian dibiayai oleh pemerintah melalui bank himbara. Karena bank itu tunduk dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang pengawasannya dilakukan secara ketat oleh OJK. Jadi kalau mereka memberikan pembiayaan kepada institusi atau usaha yang baru, makanya yang menjadi problem dalam konteks perbankannya tersebut. Kemudian misalnya konteksnya dari bank himbara juga pengen mendorong KUR misalnya. Begini Mas Vicky, yang menjadi debitur KUR adalah orang per orang atau masyarakat pelaku usahanya. Jadi kalau pemerintah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dan juga koperasi sebagai pelaku usaha di desa, seharusnya pemerintah memberikan regulasi-regulasi yang bersifat misalnya insentif. Kenapa? Karena rata-rata masyarakat lagi terkena masalah pinjol misalnya, BI checking mereka juga jelek, sehingga kemudian ketika pemerintah ingin mendorong KUR, maka ketika selik OJK-nya bermasalah, secara prinsip bank tidak akan bisa menyalurkan KUR. Padahal tadi pemerintah, Pak Menko menyampaikan ingin mendeliver 300 triliun KUR misalnya, ini menjadi potensi NPL lagi. Nah yang terakhir tentang potensi pembiayaan dari APBD atau APBN. Begini Mas Vicky, kalau berbicara masalah uang negara, ini akan menjadi potensi problem karena setiap penggunaan uang negara baik melalui mekanisme APBN maupun APBD, maka ini akan menjadi ruang pemeriksaan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kita bisa bayangkan Mas Vicky, untuk sebuah koperasi yang mereka dikelola oleh orang-orang daerah, kan ini berbicara koperasi desa, otomatis orang-orang daerah yang mengelola ini, yang notabene literasi keuangan teman-teman pelaku usahanya juga masih belum maksimal, ketika dimasukkan oleh uang pemerintah, maka ini menjadi potensi pemeriksaan BPK dan bahkan KPK juga bisa turun. Kita sangat menyayangkan Mas Vicky kalau misalnya sebuah konsep yang begitu bagus dengan adanya Koperasi Merah Putih, tapi kemudian karena pengelolaannya kurang prudent, pengelolaannya kurang maksimal sesuai dengan kaidah akuntabilitas uang kenegaraan, ini kan akan menjadi masalah. Justru akan menjadi problem buat para pelaku ekonomi di daerah. Kalau misalnya pemerintah ingin fokus dengan pengelolaan uang negara misalnya, kan sudah ada BUMDes sebenarnya.
silakan pemerintah melalui instrumen yang sudah ada sehingga konsep koperasi itu bisa berjalan dengan baik seperti halnya dikelola oleh Kak Sarmila tersebut. Demikian Baik, Mas Wiki. Bu Syarmila menjawab concern dari yang tadi sudah disampaikan Pak Ajib seperti apa? Mas Wiki, saya sepakat dengan Mas Ajib. Mas Ajib walaupun tidak pelaku praktisi langsung seperti kita, tapi memahami betul apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi takutnya ada moral hazard ya, ketika uang itu akan turun dari pemerintah dikira itu bagi-bagi uang gitu, padahal itu tetap aja harus prudent dan segala macamnya. Oleh karena itu saya menyarankan dan saya udah melaksanakan Pak, untuk Koperasi Desa Merah Putih ini nggak usah berterliun-terliun, nggak usah besar-besar untuk memulainya, dan saya apresiasi sekali Koperasi Merah Putih ini bagus banget programnya dan kita dukung all out ya Bapak Ibu, Mas Ajib dan Mas Wiki, kita dukung banget ini. Setelah saya jalanin di lapangan, alhamdulillah semuanya bergembira. Karena apa? Kan ada 7 ya bidang usaha yang disarankan pemerintah untuk bisa dibangun melalui Koperasi Merah Putih ini. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan Mas Ajib ini menjadi catatan kita, noted kita untuk menjadi perbaikan hal keuangan. Jadi saya kembali lagi menyampaikan bahwa ada baiknya dalam rangka percepatan dan untuk prudent dalam pengelolaan keuangan ini, kita hindari bahwa uang yang membentuk koperasi di awal ini adalah uang pinjaman. Jadi jangan sampai membangun bisnis dengan uang pinjaman. Yang apalagi notabene saya ngalamin sendiri Pak, itu anggota-anggota koperasi masyarakat di desa-desa itu tidak paham koperasi secara langsung. Saya udah bentuk 5, 6, 10 kelompok kalau nggak salah, saya turun sendiri. Udah pernah kenal koperasi, udah gitu, nggak dengar di mana, di buku. Pernah ikut anggota koperasi, nggak ada satupun yang udah pernah ikut. Jadi saya pun senyum-senyum sendiri gitu ya. Berarti kan selama ini eksklusif ya koperasi. Apa yang mereka pahami koperasi? Tempat ngutang gitu kan, tempat mereka minjem gitu. Jadi artinya ketika koperasi diminta di sektor real, ini perlu pemahaman yang luar biasa. Baik. Sehingga nanti ada baiknya pemerintah tidak langsung memberikan pinjaman kepada mereka, tetapi kelompok-kelompok koperasi yang akan kelurahan-kelurahan ini harus bekerja sama kemitraan secara inklusif dengan berbagai pihak. Di antaranya tadi saya sampaikan bisa menggunakan dana-dana CSR dari company-company yang ada di desa-desa itu jauh lebih efektif. Kemudian pemberdayaan melalui misalnya nanti kemitraan dengan modal-modal ventura yang memang bisnis. Jadi bukan masyarakat itu yang tadi Mas Ajib sampaikan, kalau uangnya KUR itu memang tadi sepakat bahwa itu adalah untuk individu kan, individu berkelompok nanti dikasih ke koperasi. Koperasi juga ada tuh Mas Ajib sebenarnya mendapatkan KUR, tetap prosedurnya harus diikuti. Ya, Bu Syarmila, terkait dengan kita coba posisikan sebagai himbara yang nantinya secara dana akan disalurkan juga melalui Kopdes Merah Putih begitu ya, terkait dengan NPL dan lain sebagainya. Sejauh mana teman-teman yang ada di masyarakat pedesaan begitu ataupun petani dan juga nelayan begitu, mereka memang memiliki kepatuhan yang baik sehingga ini kemudian juga kita mengakomodir concern dari stakeholders lain, which is itulah perbankan yang nanti uangnya akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih ini begitu ya, ataupun mungkin melalui koperasi begitu. Ini mungkin Anda bisa sampaikan nanti temuannya seperti apa. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami, akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan saya akan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ajib Handani. Pak Ajib, bicara mengenai bagaimana sebetulnya mekanisme pendanaan yang ideal terhadap koperasi yang disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih begitu ya. Idealnya seperti apa? Tentu saja mempertimbangkan tadi beberapa kemungkinan pendanaan, diantaranya adalah Bank Himbara, kemudian KUR, tadi juga Bu Syarmila sampaikan dari CSR perusahaan, atau mungkin nanti juga akan ada dana antara sendiri begitu. Mana yang sebetulnya menurut Anda paling ideal Pak Ajib, dan mekanismenya seperti apa?
Oke, kalau paling ideal Mas Wiki adalah pembiayaan koperasi itu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Itu yang paling ideal. Mereka punya simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Idealnya dari situ. Jadi koperasinya itu nanti keputusan tertinggi juga ada di anggota-anggota koperasi. Nah, kemudian ketika koperasinya sudah bisa berjalan dengan baik, sudah prudent, sudah proper, dan punya portofolio, baru dana dari pihak lain itu akan masuk. Tapi kalau bisa dana pihak lain itu pun juga yang tidak mengikat. Jadi paling cocok tadi misalnya Kak Sarmila menyampaikan misalnya CSR BUMN misalnya. Kemudian Danantara pun bisa menjadi opsi B2B. Karena catatan B2B ya. Karena begitu berbicara masalah perbankan, otomatis perbankan akan menginduk pada peraturan di OJK. Apalagi uang dari pemerintah menginduk pada peraturan-peraturan yang di keuangan kenegaraan, ini akan menjadi complicated. Jadi idealnya adalah dari internal koperasi sendiri untuk membangun sebuah portofolio dan membuktikan bahwa koperasi bisa berjalan dengan baik. Tapi satu hal yang perlu saya kasih pandangan, tadi saya tertarik dengan pandangan Kak Sarmila tentang bagaimana memotret kondisi di lapangan. Ketika diskusi dengan para pelaku ekonomi di desa, Mas Wiki menyampaikan bahwa orang-orang ini punya persepsi yang dengan koperasi itu yang mereka minjem duit gitu. Itu namanya koperasi simpan pinjam. Kalau kita lihat sebenarnya program dari Pak Prabowo Subianto dengan program Asta Citanya Mas Wiki, salah satu dari itu yang nomor 6 adalah menyampaikan bagaimana Pak Prabowo ingin membangun ekonomi dari desa sebenarnya. Jadi ketika konteksnya membangun ekonomi dari desa, maka instrumen yang paling tepat memang sebenarnya koperasi. Tinggal bagaimana kemudian instrumen paling koperasi ini benar-benar diaplikasikan yang tepat. Saya pikir seperti halnya Inko Wapi di Kak Sarmila kan sudah paham betul kondisi yang ada di lapangan. Baik. Ini tinggal dimodifikasi ulang sehingga sebenarnya koperasi Merah Putih bisa memakai vehicle yang sudah ada ini sebenarnya, Mas Wiki. Jadi sekali lagi prinsipnya Koperasi Merah Putih adalah bagian dari janji Pak Prabowo Subianto untuk mendorong konsep Asta Cita, yaitu membangun dari desa. Tapi sekali lagi PR teknis itu menjadi problem utama ketika kemudian pihak dari kementerian ataupun regulator teknisnya itu tidak bisa mendesain ini dengan baik. Kira-kira demikian Mas Wiki. Baik, Bu Syarmila, since kita akan melibatkan perbankan ataupun himbara yang akan digunakan dananya ataupun disalurkan dananya melalui koperasi desa Merah Putih, yang mana mereka juga mengutamakan bagaimana sebetulnya mereka juga secara kinerja menekan NPL sendiri begitu. Dan sering kita kemudian juga lihat bahwa teman-teman petani dan juga nelayan dinilai tidak bankable begitu. Temuannya di lapangan seperti apa? Sejauh mana ini juga nanti akan semacam ada sebuah mekanisme yang akan memberikan jaminan bahwa nanti tidak akan menambah NPL dari point of view himbara begitu. Jadi mereka juga akan ikut serta dalam program ini dengan concern yang tidak terlalu banyak begitu. Dan sebetulnya juga ingin sekalian juga membahas tadi pertanyaan yang saya sudah sampaikan kepada Anda di segmen awal mengenai keberadaan dari Kopdes Merah Putih ini. Apakah nanti akan ada entitas baru atau seperti apa? Sekalian kita kemudian sosialisasikan ya, Bu Syarmila, silakan. Ya, makasih Mas Wiki. Saya menyambung dari Mas Ajib dan teman tadi ya diskusinya. Saya ini true story ya, bukan saya berkata-kata atau kata istilahnya Pak Prabowo itu omon-omon. Saya melakukan sendiri dan betul sekali keterlibatan aktif daripada anggota itu fardhu ain, itu yang diharuskan seharusnya. Jadi rasa memiliki koperasi desa Merah Putih itu harus lahir, bukan dropping dari pusat tetapi dari bottom up. Jadi idenya memang dari pusat, tapi pelaksanaannya itu harus dari masyarakat itu memahami fungsi dan peran dari kepada koperasi, dan itu menguntungkan nggak buat dia, manfaatnya buat dia. Nah mungkin narasi-narasinya ini kayaknya yang harus kita sampaikan di revisi. Jadi membangun desa, tadi Mas Aji bilang Asta Cita dari Pak Prabowo itu adalah membangun desa, membangun kelurahan, membangun ekonomi masyarakat desa melalui koperasi, bukan koperasinya yang dibangun untuk membangun bukan desa. Ada koperasi baru ya, begitu jadi, ya? Kalau saya bilangnya membangun koperasi, narasinya itu adalah membangun desa, membangun ekonomi desa atau membangun masyarakat desa melalui koperasi. Jadi desanya dibangun melalui koperasi, bukan membangun koperasi untuk kemajuan masyarakat desa. Jadi harus dibalik supaya
masyarakat desa dan pelaksana Pak Lurah, Pak Kepala Desa itu juga nggak bingung sekarang ini Pak, kalau kita mau bicara berbasis koperasi atau membangun koperasi baru itu bikin aktenya aja saya lillahi ta'ala, saya nggak bohong-bohong nih, semua minta tolong saya kalau ada Bu Sarmila bantuin saya dong bikin akte, karena apa, anggaran akte itu kan nggak ada, belum ada ini Mas Ajib. Jadi untuk percepatan 12 Juli ini kan harus 80.000 koperasi di seluruh Indonesia udah berakte. Nah ini pun kalau menurut saya Pak Ajib, karena ini juga Mas Wiki ini juga programnya nasional, harusnya ini aktenya adalah koperasi primer nasional. Jadi satu aja akte secara nasional, di daerah-daerah itu semuanya cabang aja gitu loh. Jadi tidak kayak sekarang nih semua 80.000 mesti bikin akte sendiri-sendiri dan setiap itu harganya ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta, nah, itu juga problem. Jadi saya merasa ke depan ini yuk kita duduk bareng-bareng, jangan hanya pemerintah yang rapat di tim apa tuh tadi Bapak Pak Zulkifli Hasan tuh apa Pokja ya, apa tadi komite apa tuh Mas Wiki ketuanya? Satgas ya, Ketua Satgas. Nah, Ketua Satgas Koperasi Merah Putih ngajak kita lah di pelaku-pelaku gitu, kasih masukan supaya mendengar apa yang sebetulnya terjadi di lapangan begitu ya. Di lapangan, supaya kasih masukan. Semakin seru, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Jangan pemerintah dengan pemerintah aja gitu loh. Baik, supaya mendapatkan input objektif di lapangan begitu ya. Bu Sarmila dan juga Pak Ajib, menarik tapi kemudian waktu kita terbatas. Tentu saja ini perkembangannya terus dinamis, kita akan ikuti terus. Semoga memang secara manfaat keberadaan dari Koperasi Desa Merah Putih ini dapat memberikan manfaat bagi koperasi-koperasi yang ada di desa dan juga bagi masyarakat, petani dan juga nelayan begitu, agar mereka kemudian secara kesejahteraan akan terus meningkat. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki, makasih Mas Ajib. Baik, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena saat lagi kami akan membahas tema menarik terkait dengan the role of accountants in Indonesia Capital Market. Kami hadirkan diskusinya dalam bahasa Inggris. Usai jeda berikut, tetap di Market Review.